Ya, untuk pembahasan modul kali ini, kita akan membahas mengenai mobile commerce, social commerce, C2C e-commerce, dan juga C2B e-commerce. Setelah sebelumnya kita melakukan pembahasan mengenai B2C e-commerce, nah sekarang kita melanjutkan ke mobile. Ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk mobile commerce sendiri, ini maksudnya adalah eh, e-commerce menggunakan smartphone, ya menggunakan smartphone berhubungan dengan strategi marketing untuk meraih customer lebih banyak karena setiap hari customer itu banyak berinteraksi dengan smartphone-nya, ya banyak berinteraksi dengan sosial medianya, banyak berinteraksi dengan aplikasi yang ada di smartphone. Nah, kalau kita melihat mobile commerce sendiri, mobile commerce di sini bisa kita bedakan menjadi beberapa ya. Misalnya seperti kita sebut location based m-commerce. Nah, m-commerce itu apa sih location based m-commerce? Nah, location based m-commerce ini adalah service yang diberikan kepada customer itu sesuai dengan lokasinya. Ya, seperti misalnya yang saya contohkan sebelumnya bahwa pada saat customer pergi ke mall gitu ya, terus kemudian dia mendapatkan message di aplikasi mobile commerce-nya dia bahwa oh ada promo di store A misalnya. Nah, dia akan langsung masuk ke store A karena dia tertarik. Oh, ini pas deket nih, pas deket saya masuk aja gitu. Nah, ini adalah location based e-commerce. Jadi dia bisa mendetek customer di mana untuk menawarkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan customer di saat itu. Nah, kemudian information on the go. Nah, customer di sini juga bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh, ya. Istilahnya nggak cuma di store-nya pada saat mereka ke mall, mereka ke store-nya mendapatkan informasi dari customer service-nya, tapi juga di aplikasinya itu mereka bisa mendapatkan informasi mengenai detail produk yang dijual. Nah, itu mobile commerce-nya. Kemudian product and content sales. Nah, pada saat customer melakukan pembayaran atau dia mau melakukan pemesanan, biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki aplikasi mobile itu akan memudahkan customernya sehingga customer itu bisa melakukan pembayaran langsung di aplikasi mobilenya ya atau biasanya ngelink dengan m-banking atau internet banking. Nah, sehingga ini benar-benar sifatnya adalah mobile commerce on the go. Jadi dia tidak harus di satu tempat, dia sedang jalan-jalan, dia sedang menunggu sesuatu, menunggu kereta, menunggu mobil ya, menunggu taksi, itu apapun mereka bisa melakukan transaksi gitu ya. Even ngantri di bioskop aja mereka bisa sambil membeli produk secara online. Nah, ini adalah esensi dari mobile commerce sendiri. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang location ya, location dari customer, kenapa sih kita bisa tahu customer itu ada di mana gitu ya? Tentunya ada teknologi GPS di situ, Global Positioning Service. Nah, di sini dari sisi location itu bisa kelihatan customer di mana, terus istilahnya apa yang bisa mereka lihat di mobile phone-nya dia itu sesuai dengan lokasinya dia. Kemudian navigation-nya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang mobile commerce yang jasa, ya sampai sekarang kan banyak sekali yang ojek online, taksi online gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat posisi dari drivernya di mana dan drivernya juga bisa merich kita ada di mana, ya. Nah, itu menggunakan fungsi GPS ini, navigation dan juga tracking. Nah, tracking itu yang tadi location titiknya di mana, bahkan kita bisa geser-geser. Nah, ini adalah contoh dari mobile commerce yang ada di Gojek ya. Ini Gojek ini adalah salah satu perusahaan ojek online di Indonesia yang saat ini cukup terkenal, di mana customer ini akan sangat mudah untuk melakukan pemesanan karena dengan menggunakan mobile application saja mereka bisa berinteraksi dengan drivernya tanpa harus menggunakan cara konvensional mencari istilahnya mencari tukang ojeknya gitu ya. Ini sangat memudahkan ya tentunya. Dan dari sisi driver juga dia mendapatkan penghasilan yang sudah lebih besar karena begitu selesai order dia akan mendapatkan lagi, order selesai dapat lagi, nggak kayak dulu dia hanya nunggu saja sampai customer datang. Nah, ini contoh adalah mobile commerce di bidang jasa. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang social commerce yang tadi saya jelaskan, itu contohnya adalah yang paling kelihatan ini adalah Starbucks. Si Starbucks ini dia menggunakan social commerce dengan berbagai media. Dia punya Facebook, dia punya Line, kemudian dia juga punya apa? Instagram ya. Kalau misalnya ini adalah kita lihat contoh dari Facebooknya dari si Starbucks.
Ya, Starbucks ini dia up to date sekali. Jadi setiap ada varian baru dia akan menampilkan di webnya. Contohnya di sini super klasik, ultra modern dan lain-lain. Kemudian dia menampilkan promonya dan juga dia kadang-kadang menampilkan kalau misalnya kalian like dan komen nanti bisa mendapatkan poin atau bisa mendapatkan minuman sesuai dengan yang kalian mau. Atau mereka meminta pendapat dari customer produk apa sih yang bakalan di launching selanjutnya gitu ya. Nah itu kalian bisa memberikan komen dan nanti mereka akan benar-benar mengcustom produk sesuai dengan permintaan dari market. Nah ini benar-benar keren banget. Jadi dia sudah benar-benar memenuhi kebutuhan dari pasar yang ada gitu. Nah kalau kita lihat dari Instagramnya sendiri ini juga cukup up to date ya. Jadi dia nge-link antara Facebook, Instagram dan juga lainnya. Promonya pun sama. Jadi even pengguna sosial media menggunakan Instagram saja atau menggunakan Line saja atau dia misalnya masih menggunakan Facebook saja karena menurut dia saya tidak perlu banyak-banyak sosial media, saya udah dulu pakai Facebook, ya udah saya pakai Facebook aja. Nah, ini mereka mendapatkan informasi yang sama tentunya. Dan mereka tinggal berinteraksi dengan barista yang ada di Starbucks tokonya. Nah, contoh ini adalah yang tadi Click and Mortar. Jadi dia ada di online juga, kemudian dia ada toko fisiknya juga. Tapi di online-nya ini dia lebih ke arah penjualan produk, pembeliannya tetap harus ke toko. Nah, ini mekanismenya. Jadi e-commerce itu sebenarnya macam-macam. Kalau misalnya yang tipe berikutnya nih, customer to consumer. Ya, kalau kita melihat di gambar ini adalah contoh website C2C, di mana website C2C ini menghubungkan customer dengan customer. Jadi si customer ini, dia bisa berfungsi sebagai seller, dia juga bisa berfungsi sebagai buyer. Contohnya Tokopedia. Nah, si Tokopedia ini pada saat kita sebagai customer, kita mau meregister diri kita sebagai customer bisa, meregister diri kita sebagai buyer pun bisa. Ya. Seller itu adalah orang yang menjual produk. Berarti pada saat kita melakukan registrasi sebagai seller, kita harus memasukkan produk apa sih yang mau kita jual di Tokopedia ini. Begitu juga pada saat kita menjadi buyer, kita bisa mencari produk apa yang kita inginkan. Tentunya harus login terlebih dahulu. Ya, kenapa sih perlu login? Nah, ini pertanyaan yang sering kali orang lontarkan bahwa kenapa sih perlu login? Saya mesti masukkan data-data gitu ya. Nah, sedangkan data customer itu sangat penting loh. Kalau kita masukkan data asal-asalan, nah begitu kita istilahnya berulang tahun, ternyata tanggal ulang tahunnya salah gitu ya. Nah, itu nanti malah jadi masalah gitu. Kita mendapatkan promo yang tidak sesuai dengan hari ulang tahun kita misalnya. Tapi tentunya websitenya harus kita lihat ya. Kalau misalnya contoh ini Tokopedia, websitenya cukup terpercaya ya di Indonesia tentunya. Nah, di sini kita bisa aman untuk memasukkan identitas karena dia juga ada verifikasi ke smartphone kita pada saat kita melakukan login. Ada kode tertentu yang harus kita masukkan setelah kita melihat di smartphone kita. Nah, website seperti ini kita katakan bisa dipercaya untuk melakukan transaksi. Apalagi ada beberapa official store gitu ya. Jadi tetap cermat pada saat berinteraksi dengan e-commerce, terutama C2C ini karena C2C ini benar-benar fungsinya adalah sebagai intermediary antara customer to customer. Nah, untuk keamanannya sendiri dari sisi pembayaran, pada saat konsumer itu melakukan pembayaran, dananya itu tidak langsung masuk ke seller. Karena dari sisi company-nya, dia akan memverifikasi dulu bahwa oh benar loh, ternyata dana ini sudah masuk dan produknya sudah dikirim. Kalau produknya belum sampai, dia tidak akan mentransfer dana tersebut ke seller. Nah, ini adalah contoh mekanisme keamanan yang bagus di e-commerce. Nah, kemudian, tapi sebenarnya di e-commerce ini juga ada opportunity dan threat-nya. Jadi nggak semua plusnya ada gitu, nggak semua plus doang. Ya, semuanya itu ada plus dan minus. Misalnya di sini hanya opportunities dari Tokopedia gitu ya. Nah, Tokopedia itu hanya salah satu contoh dari C2C e-commerce. Masih banyak website-website lain yang merupakan C2C e-commerce. Ya, nah opportunities-nya apa sih sebenarnya? Konsumernya bisa membeli dan bisa menjual ke market yang lebih banyak. Kemudian kita mengeliminasi orang-orang yang berada di tengah-tengah antara customer dengan seller, gitu ya. Jadi tidak ada lagi distributor. Bahkan retail customer pun mendaftar sebagai seller asalkan punya produk yang dijual, bisa langsung menjual produk di sana. Itu C2C. Nah, kemudian harus terus tersedia terhadap customer nih, layanan, customer service itu sangat penting. Jadi biasanya website-website seperti ini harusnya dilengkapi dengan chat,
kolom chat online, jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan pihak sellernya gitu. Jadi bisa chat dan sellernya pun bisa membalas. Dan ini istilah kita sebut 24 hours 7 day, jadi 1 minggu penuh, karena tidak terbatas. Bisa aja kita chat malam walaupun dibalasnya masih pagi gitu. Atau benar-benar yang sudah menyediakan fitur yang online saat itu juga dibalas, ada. Ya, beberapa company ada yang menyediakan chatbot supaya customer itu bisa lebih mendapatkan informasi yang diinginkan. Jadi chatbot itu semacam balas chatnya, yang balas adalah robot yang sudah diprogram. Jadi kalau misalnya saya mau mencari produk ini dong, nah terus kemudian dia bisa memberikan rekomendasi linknya di mana. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam baru mereka akan arahkan ke customer service yang bukan di chatbotnya. Itu memudahkan customer untuk berinteraksi dengan perusahaan tentunya. Nah, kemudian di sini meningkatkan number of buyer. Tentunya dengan adanya situs ini pembelinya akan meningkat karena semua orang bisa jadi pembeli dan semua orang pun bisa jadi penjual selama dia punya produk yang dijual. Tapi tentunya ada ancamannya. Tadi saya bilang tidak ada yang sempurna. Ancamannya di sini tidak ada quality control. Seller berinteraksi dengan buyer langsung, direct. Nah, ini kalau misalnya ada perkataan yang nggak konsisten atau apa antara seller dengan buyer, itu dari sisi company-nya itu tidak bisa terlalu mengontrol, beda dengan B2C. Kalau B2C itu dari company yang menjual produk langsung ke customer. Kemudian di sini kemungkinan untuk fraud-nya lebih tinggi. Ya, bisa aja misalnya sudah deal pengiriman, ternyata pengirimannya nggak dikirim barangnya. Nah, itu harus dikembalikan lagi ke perusahaan yang penyedia jasanya. Ya, seperti penyedia jasa e-commerce ini, C2C, harus benar-benar mengontrol tadi flow dananya. Sebelum barang diterima, sebelum customernya menerima dan dananya tidak diberikan ke seller. Tapi masih ada beberapa C2C yang tidak seperti itu. Jadi harus hati-hati dalam memilih C2C. Ya. Kemudian sulit untuk menggunakan metode tradisional. Kan nggak semua orang punya e-banking, nggak semua orang punya m-banking, apalagi yang masih di pelosok-pelosok. Nah, ini adalah PR bagi kita untuk melakukan sosialisasi e-commerce seperti ini. Apalagi di tren industri 4.0 ini benar-benar harus ditingkatkan bagaimana strategi kita untuk menyebarkan informasi ini ke masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok. Supaya mereka lebih bisa berbelanja dengan menggunakan e-banking. Apa sih m-banking? Apa sih e-banking? Nah, itu dikenalkan. Tapi terutama internetnya dulu ya, harus lebih ditingkatkan lagi aksesnya. Nah, kemudian untuk C2B sendiri nih, di sini ada tipe satu lagi yaitu customer to business. Nah, di website seperti ini, customer itu bisa menjual karyanya ke perusahaan, ya istilahnya dia menaruh karyanya di sana. Nanti kalau misalnya ada perusahaan yang mau menggunakan karyanya, kalau kita lihat di mekanisme di slide ini, nah sehingga di sini bisa kelihatan, karya si A itu dipakai oleh perusahaan B, misalnya seperti itu. Nah, tentunya akan dibayar si A-nya ini. Nah, ini contohnya adalah microstock foto. Nah, ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang desain untuk mereka atau fotografer, desain interior, desain komunikasi visual, mereka menawarkan hasil karyanya di sana. Kemudian yang berikutnya adalah m-commerce. Pada saat kita berbicara tentang m-commerce, C2C e-commerce dan juga C2B e-commerce, kita harus berbicara mengenai bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita pada saat kita melakukan penjualan atau pembelian secara online gitu ya. Nah, di sini kita harus menggunakan secure browser. Jadi browsernya pun harus yang terpercaya. Misalnya kita menggunakan Google Chrome atau Firefox misalnya untuk browsernya. Internet Explorer juga bisa. Ya, kemudian kita harus melihat pada saat kita membuka website, kita harus melihat privacy dari website tersebut, privacy policy-nya. Apakah website tersebut trusted atau tidak. Nah, kemudian kita harus melihat term and condition-nya. Biasa kalau kita login, suka ada term condition, biasa kita lewatin aja. Nah, ini kita harus baca benar-benar, benar nggak sih term and condition-nya, baru kita klik accept. Itu biasanya akan muncul pada saat kita register sebagai customer di awal. Kemudian kita harus membaca aturan main di website tersebut. Ya, aturan mainnya, bagaimana cara pengembalian barang, apakah bisa atau tidak. Ada beberapa website yang menawarkan kemudahan di mana kalian bisa coba dulu barangnya, produk, misalnya baju gitu ya. Nanti kalau tidak muat bisa dikembalikan. Misalnya mereka akan merefund
harga sesuai dengan produk yang kalian beli, tapi akan dipotong ongkos kirim pada saat pengembalian barang. Itu ada seperti itu. Nah, itu makanya term and condition-nya harus dibaca dengan teliti, dengan saksama. Nah, kemudian keep your information private. Ya, jadi jangan sekali-sekali mengumbar informasi yang terlalu banyak apabila tidak diminta. Jadi berikanlah informasi seperlunya ya. Setelah kita mengetahui website ini terpercaya, kita memberikan informasi seperlunya supaya tidak ada lagi penyalahgunaan informasi di kemudian hari. Tiba-tiba kita di-email oleh website yang lain yang kita tidak kenal, kemudian kita mengalami penipuan, misal pengiriman barang dan sebagainya. Barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, kotaknya saja dalamnya kosong. Nah, itu bahaya sekali. Nah, kemudian kita harus memberikan informasi pembayaran, rekening kita, PIN-nya masukin di sana hanya kepada bank atau website yang memang menangani untuk pembayaran, misalnya kayak PayPal itu juga bisa ya, pakai GoPay, pakai OVO, itu tergantung mekanisme apa yang digunakan di website tersebut ya. Kemudian kita juga harus mereview setiap bulan tagihan kartu kredit kita nih. Biasa kalau kita belanja online masuknya ke tagihan kartu kredit dan tidak terkontrol. Nah, kita harus memonitor berapa banyak sih pembelian yang kita lakukan dalam bulan itu. Tentunya jangan sampai terlewat budget kita. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembahasan modul kali ini mengenai m-commerce, C2C e-commerce dan C2B e-commerce. Terima kasih.